Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal Odoo di komputer lokal kita, menggunakan source dan PyCharm. Menginstal source-nya secara langsung. Disclaimer terlebih dahulu, di sini saya bukannya yang bukan expert, bukan yang jago dalam mengcoding Odoo. Di sini saya masih harus banyak belajar. Saya harus masih mendalami lagi bagaimana cara mengcustomize Odoo ya. Yang pertama kita harus kunjungi dulu kita harus kunjungi terlebih dahulu Odoo yang ada di GitHub ya. GitHub Odoo. Yang paling atas ini ada di sini. Yang kita butuhkan source code-nya ini, kita bisa copy link HTTPS. Di sini kita klik kode, lalu pilih HTTPS. Di sini ada GitHub CLI, kita gunakan HTTPS, kita copy, kita masuk ke terminal ya. Terminal, kita bisa git clone gini ya. Kalau kodenya seperti ini, kita artinya mendownload semua source code dan semua branch yang ada di repository ini. Nah, kalau seperti itu file size-nya akan lebih besar, akan lebih berat di download, di clone-nya akan lebih lama. Tetapi kita bisa, kelebihannya kita bisa menggunakan beberapa versi yang ada di Odoo ini. Contohnya ini yang terbaru 17. Nah, ini kita bisa gunakan 16, 14 tanpa harus mendownload lagi gitu ya. Tapi ya itu ya, kelemahannya adalah lama. File size-nya akan besar. Jika tidak ingin lama, kita bisa gunakan git clone min b. Saya lupa ya. Kita cek dulu aja. Git clone specific plan. Git clone min b terus remote repo-nya. Jadi gini. Git clone min b terus nama branch-nya 16 gitu. Ini bisa saja gini, tapi kadang speed download dengan speed download dan dengan speed clone itu biasanya lebih cepat download zip ya. Anda bisa gunakan download zip, tapi perlu diingat jika ingin download zip itu dia hanya spesifik branch yang sedang ada di sini. Nah, ini saya lokasinya sedang ada di branch 17, maka jika saya download zip via zip, ini yang ke download hanya 17. Nah, maka Anda perlu pindah dulu branch-nya ke versi 16, kode download zip. Nah, gitu. Di sini saya sudah mengklonnya, jadi saya tidak akan mengklonnya. Saya sudah mempunyai source-nya di sini ada. Ya. Saya mengklon semua branch yang ada di Odoo ya. Jadi seperti ini, git clone untuk spesifik brand atau semua branch gitu. Dan pastikan lagi ya, Anda harus mempunyai git terlebih dahulu ya jika ingin menggunakan git clone. Di sini saya sudah mempunyainya, jadi git version. Nah, ini versi git saya ada di 2.41. Jika Anda ingin menggunakan git, maka Anda harus download terlebih dahulu GitHub. Git. Nah, di sini download.
download. Nah, di sini ada tersedia untuk 3 OS ya. Pertama Mac OS, kedua Windows, dan yang ketiga Linux. Nah, jadi sesuaikan saja dengan OS yang Anda gunakan. Jika sudah, kita buka projectnya di PyCharm ya. Kita gunakan PyCharm di sini agar lebih mudah dalam mendebugnya. Jadi di sini saya sudah mempunyai environment. Nah, tapi saya akan contohkan bagaimana cara membuat environment dari awal lagi ya. Pertama, Anda bisa gunakan environment bawaan PyCharm yaitu PyEnv ya. Atau Anda bisa gunakan Conda seperti yang saya gunakan. Nah, di sini caranya untuk membuat environment, klik setting dan klik setting lagi. Nah, di sini kita bisa cari project interpreter kalau nggak salah. Apa ya? Project apa ya? Oh ya, ini interpreter ya. Coba nggak ada ya. Jadi ada di sini ya, project. Python interpreter ya. Sorry. Python interpreter. Nah, Python interpreter. Ini project di submenu project. Terus di sini kita add interpreter, nah di sebelah sini ada add interpreter, add local interpreter, lalu pilih virtual environment. Di sini saya menggunakan Conda. Kenapa saya menggunakan Conda? Karena saya pernah menemukan sebuah case menemukan sebuah case yang tidak bisa dijalankan dengan virtual env. Makanya saya mencari dan ada solusi menggunakan Conda environment. Untuk standaran Odoo sebenarnya menggunakan virtual env itu udah cukup, tapi saya sudah terlanjur terbiasa menggunakan Conda ya. Nah, di sini kita pilih Conda. Jika belum ada, Anda bisa download dulu Condanya ya. Conda mini. Saya menggunakan yang mini ya, kalau nggak salah ya. Conda. Nah, mini forage 3. Mini forage 3. Nah, Conda mini forage ini bisa ada download, install. Nah, ini Linux. Nah, oke, bentar. Tinggal sesuaikan saja dengan OS yang Anda gunakan. Di sini Pak ya, sebentar. Windows nih. Windows X86. Harusnya yang ini ya. Tinggal sesuaikan saja dengan yang Anda gunakan, OS yang Anda gunakan, atau bisa ke officialnya. Ini Conda Forage ya, yang ini. Terus pilih yang mini forage 3. Nah, ini di sini aja, jadi lebih spesifik ya, lebih. Nah, ini bisa klik langsung mini forage 3 Windows, tinggal download dan filenya cuma 67 MB-an. Nah, jika sudah diinstal, nanti dia akan ada listnya di sini. Jika belum ada, bisa klik load. Ini klik load ini hanya untuk mengeload environment yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini sebenarnya saya udah ada nih beberapa environment. Nah, di sini saya akan create new ya, tidak akan membuatnya.
Saya akan namainya Odoo 16 tutorial ya, tutorial. Nah, di sini saya menggunakan Python versi 38. Oke, setelah udah ya, oke, klik oke. Oke. Lalu bentar. Ini lumayan lama. Nah, sudah selesai, kita oke. Nah, di sini, di bagian sini, di bagian sebelah run ini, kita klik edit configuration. Nah, ini kita bisa namakan Odoo 16 tutorial. Nah, di sini kita bisa pilih run environmentnya. Nah, tadi saya yang contohkan itu adalah ini ya, menggunakan Conda. Ini gambarnya Conda nih. Nah, ini VNV ya. Nah, ini Conda Odoo 16 tutorial yang sudah kita bikin tadi. Dan scriptnya kita arahkan ke root. Di root project itu ada namanya file Odoo bin. Kita klik, kita oke. Ini ya, di sebelah sini ya, ngeloadnya ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita tambahkan script parameter di sini. min c itu untuk memanggil file config yang sudah kita buat custom ya, custom Odoo config. Nah, lokasinya ada di mana? Ini ya, ada di YouTube Odoo conf. Yang mana filenya itu adalah ini. Kita bisa klik kanan, terus copy path reference dan klik absolute path ya. Klik absolute path, terus kita edit configuration, min c, tambahin di sini, kita paste. Oke. Nah, sudah. Kita lihat file configuration-nya. Nah, admin password ini auto generate, seharusnya bisa di replace ya. Ini DB host itu localhost. DB passwordnya punya saya ini adalah my Odoo. DB portnya 5432. DB usernya Odoo. Jadi di sini saya tidak mencontohkan membuat membuat Postgres di lokal, tidak memberikan tutorial menginstal Postgres. Nah, pada intinya Anda harus menginstal Postgres dan membuat user Odoo di dalam Postgres tersebut. Jika sudah disesuaikan HTTP port ini untuk si Odoo-nya itu berjalan, diakses gitu ya. Kalau sudah, kita bisa run di sini ya. Kita run. Nah, ini. Sorry, kita belum install requirement yang ada di sini ya. Nah, ini caranya gimana? Kita arahkan pojok kiri bawah ini, kita pilih terminal dan pastikan depannya ini adalah nama si environment yang sudah kita buat tadi ya. Ini Odoo 16 tutorial dan kita pip install min r itu untuk install requirement, satu file requirement gitu ya. Kalau tanpa min r Anda bisa installnya satu-satu, pip install misal pandas atau psutil atau polip gitu. Misal ini psutil ini bisa cuman satu-satu. Kalau sudah ada file requirement-nya, kita tinggal min r terus requirement. Nah, ini enter. Kita tunggu sampai selesai.
Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal requirement list yang ada di sini. Kita bisa run ulang ya, run ulang, dan kita allow. Apa ini? Oh, connection ke database-nya belum nyala. Di sini saya database-nya menggunakan PostgreSQL itu emang defaultnya Odoo. Saya menginstal Postgres-nya di dalam Docker. Kenapa saya pilih di dalam Docker? Karena lebih gampang manage-nya. Enggak, maksudnya bisa pindah-pindah versi, kita bisa menginstal multiple versi dari sebuah aplikasi itu. Nah, di sini contohnya saya Postgres. Nah, di sini sebenarnya saya ada Odoo-nya juga, Odoo install yang di Postgres, cuman kendalanya ketika development menggunakan Docker, Odoo di Docker itu akan lebih sulit untuk didebugnya. Jadi kita menggunakan source di PyCharm gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan MyDB-nya aja, DB Postgres-nya aja. Kita jalankan, kita running ulang di PyCharm-nya, dan boom, selesai. Sudah berjalan di port 16. Oke, kita coba akses ya. Kita coba akses di sini. Localhost 8 berapa tadi? 8016 kita enter. Nah, di sini saya sebenarnya sudah mempunyai beberapa database untuk development saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh membuat database baru, create database. Biasanya kalau database-nya masih kosong gitu, dia akan langsung ke halaman form create database ini. Master password yang ada di sini ya, odooconf. Nah, ini ya, kita paste database name-nya Odoo 16 tutorial. Emailnya ini terserah, hanya untuk login ke development lokal, tapi nanti jika sudah di server ya harus lebih secure lagi ya. Kita gunakan demo data dan klik continue. Access deny. Oke, access deny. Kita coba ganti passwordnya admin. Kita restart, kita create lagi. Ini sudah ada ya? Coba kita create dengan database nama lain, admin. Kita hapus dulu ya, hapus aja deh, hapus passwordnya admin. Nah, oke, delete. Oke, artinya master passwordnya sudah berhasil. Kita create database baru. Ini harusnya sudah terreplace ya dengan yang tadi, tapi untuk jaga-jaga kita copy lalu kita simpan di tempat lain ya. Dia auto generate gini. Nah, database name-nya Odoo 16 tutorial. Kasih Odoo, passwordnya Odoo. Ini bisa juga admin ya, terserah Anda. Demo data, klik continue.
Nah, di sini sudah berhasil terbuat database-nya. Kita coba login, enter, dan 1, 2, 3, boom. Nah, di sini sudah berhasil terinstall. Nah, tinggal Anda install selanjutnya modul yang Anda perlukan. Nah, untuk tutorial selanjutnya mungkin saya akan memberikan tutorial cara membuat modul atau inherit juga ke modul yang sudah ada. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih.